Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 11 bab 3 pertemuan 2. Pada materi yang telah lalu kita telah mempelajari A. Sistem hukum di Indonesia. 1. Makna dan karakteristik hukum. 2. Penggolongan hukum. 3. Tujuan hukum. 4. Tata hukum Indonesia. Sebelum kita meneruskan pelajaran berikut, kita mengulang kembali pelajaran yang telah lalu. 1. Makna daripada hukum. Hukum merupakan aturan tata tertib dan karakteristik hukum. Karakteristik hukum adalah adanya perintah dan larangan. 2. Penggolongan hukum. A. Berdasarkan sumber. B. Berdasarkan tempat berlaku. C. Berdasarkan bentuk. D. Berdasarkan waktu. E. Berdasarkan cara mempertahankan. F. Berdasarkan sifatnya. Tujuan hukum. Tujuan ditetapkannya hukum bagi suatu negara adalah untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, mencegah tindakan sewenang-wenang, melindungi hak asasi manusia, menciptakan suasana tertib, tentram, aman, dan damai. 4. Tata hukum. Tata hukum Indonesia baru ada ketika negara Indonesia diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Hal tersebut dapat dilihat pada A. Proklamasi Kemerdekaan. B. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Itulah materi esensial pada pertemuan pertama materi pelajaran kita. Sekarang kita lanjut dengan materi pertemuan yang kedua. B. Mencermati sistem peradilan di Indonesia. Pertemuan ini akan membahas tentang 1. Makna lembaga peradilan. 2. Dasar hukum lembaga peradilan. 3. Klasifikasi lembaga peradilan. 4. Perangkat lembaga peradilan. 5. Tingkatan lembaga peradilan. 6. Peran lembaga peradilan. 1. Makna lembaga peradilan. Lembaga peradilan merupakan wahana bagi setiap rakyat mencari keadilan untuk mendapatkan haknya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Perwujudan kekuasaan kehakiman diatur sepenuhnya dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung, badan peradilan yang berada di bawahnya. Mahkamah Agung meliputi badan peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, serta sebuah Mahkamah Konstitusi. Lembaga-lembaga tersebut berperan sebagai penegak keadilan dan dibersihkan dari setiap intervensi atau campur tangan baik dari lembaga legislatif, eksekutif, maupun lembaga lainnya. Proses peradilan dilaksanakan di sebuah tempat yang dinamakan pengadilan. Apa perbedaan antara peradilan dan pengadilan? Peradilan menunjukkan pada proses mengadili perkara sesuai dengan kategori perkara yang diselesaikan. Pengadilan menunjukkan pada tempat untuk mengadili perkara atau tempat untuk melaksanakan proses pengadilan guna menegakkan hukum. Pengadilan secara umum mempunyai tugas untuk mengadili perkara menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak ada atau kurang.
Pengadilan wajib memeriksa dan mengadili setiap perkara peradilan yang masuk. 2. Dasar hukum lembaga peradilan. Adapun yang menjadi dasar hukum terbentuknya lembaga peradilan sebagai berikut. A. Pancasila, terutama sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. B. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bab 9, pasal 24, ayat 2 dan 3. Ayat 2, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawah dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. 2. Badan-badan lain yang fungsi berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. C. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. D. Undang-Undang RE Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. E. Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. F. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. G. Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. H. Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang peradilan umum. E. Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1989 tentang peradilan agama. J. Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara. K. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Peraturan perundang-undangan di atas menjadi pedoman bagi lembaga peradilan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai lembaga yang dilaksanakan kekuasaan kehakiman secara bebas tanpa ada intervensi campur tangan dari siapapun. Nah, tugas kita adalah mengawasi kinerja dari lembaga-lembaga tersebut serta memberikan masukan jika dalam kinerjanya belum optimal, supaya lembaga-lembaga tersebut merasa dimiliki oleh rakyat. 3. Klasifikasi lembaga peradilan. Klasifikasi atau macam-macam lembaga peradilan yang ada di Indonesia. A. Lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung. 1. Peradilan umum yang meliputi A. Pengadilan negeri berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. B. Pengadilan tinggi berkedudukan di ibu kota provinsi. 2. Peradilan agama yang terdiri atas A. Pengadilan agama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. B. Pengadilan tinggi agama yang berkedudukan di ibu kota provinsi. 3. Peradilan militer terdiri atas A. Pengadilan militer, B. Pengadilan militer tinggi, C. Pengadilan militer utama, D. Pengadilan militer pertempuran. 4. Peradilan tata usaha negara yang terdiri A. Pengadilan tata usaha negara yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota, B. Pengadilan tinggi tata usaha negara yang berkedudukan di ibu kota provinsi. B. Mahkamah Konstitusi.
Badan-badan peradilan di atas merupakan sarana bagi rakyat pencari keadilan untuk mendapatkan haknya di dalam lapangan peradilan nasional. Badan-badan tersebut mempunyai fungsi tersendiri sesuai dengan kompetensinya. Kompetensi sebuah lembaga peradilan adalah sebagai berikut. 1. Kompetensi relatif, yaitu kompetensi yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya untuk mengadili suatu perkara, misalnya penyelesaian perkara perceraian bagi penduduk yang beragama Islam, maka yang berwenang untuk menyelesaikannya adalah peradilan agama. Tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI disidangkan di pengadilan militer. 2. Kompetensi absolut, yaitu kompetensi yang berkaitan dengan wilayah hukum atau wilayah tugas suatu badan peradilan, misalnya pengadilan negeri. Wilayah hukumnya hanya meliputi suatu kabupaten atau kota dan hanya berwenang menyidangkan perkara hukum yang terjadi di wilayah hukumnya. 4. Perangkat lembaga peradilan. Setiap lembaga peradilan mempunyai alat kelengkapan atau perangkatnya. Pada bagian ini, perangkat dari lembaga peradilan adalah A. Peradilan umum. Pada awalnya, peradilan umum diatur oleh Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 diubah. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2004 diubah. Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009. Berdasarkan undang-undang ini, kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung. 1. Pengadilan negeri. Pengadilan negeri mempunyai dasar hukum yang meliputi wilayah kabupaten atau kota dan berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Pengadilan negeri dibentuk berdasarkan keputusan Presiden untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Pengadilan negeri mempunyai perangkat yang terdiri atas pimpinan yang terdiri dari seorang ketua dan seorang wakil ketua, hakim atau yang merupakan pejabat pelaksana kekuasaan kehakiman, panitera atau yang dibantu oleh wakil panitera, panitera muda, dan panitera muda pengganti, sekretaris dan jurusita oleh jurusita yang dibantu oleh jurusita pengganti. 2. Pengadilan tinggi. Pengadilan tinggi merupakan pengadilan tinggi tingkat banding. Perangkat pengadilan tinggi terdiri atas pimpinan, hakim anggota, panitera, dan sekretaris. Pimpinan pengadilan tinggi terdiri atas seorang ketua dan seorang wakil ketua. Hakim anggota pengadilan tinggi adalah hakim tinggi. Pengadilan tinggi dibentuk dengan undang-undang. 3. Mahkamah Agung. Berkedudukan sebagai puncak semua peradilan dan sebagai pengadilan tertinggi. B. Peradilan agama. Undang-Undang Peradilan Agama adalah Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama dilaksanakan oleh 1. Pengadilan agama. Pengadilan agama berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten atau kota. Pengadilan agama merupakan pengadilan tingkat pertama dan dibentuk berdasarkan keputusan Presiden atau Kepres. Perangkat atau alat kelengkapan pengadilan agama terdiri atas pimpinan, hakim anggota, panitera, sekretaris, dan jurusita. Pimpinan pengadilan agama tersebut atas seorang ketua dan seorang wakil ketua. Hakim dan pengadilan agama diangkat dan diberhentikan oleh Presiden selaku kepala negara atas usul negara. Menteri Agama
berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung. Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Agama diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung. Wakil Ketua dan Hakim Pengadilan Agama diangkat sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Agama. 2. Pengadilan Tinggi Agama. Pengadilan Tinggi Agama berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Pengadilan Tinggi Agama merupakan pengadilan tingkat banding. Perangkat atau alat kelengkapan Pengadilan Tinggi Agama terdiri atas pimpinan, hakim anggota, panitera, dan sekretaris. Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama terdiri atas seorang ketua dan seorang wakil ketua. Ketua Pengadilan Tinggi Agama diambil sumpahnya oleh Ketua Mahkamah Agung. Hakim anggota Pengadilan Tinggi Agama adalah hakim tinggi. Wakil ketua dan hakim Pengadilan Tinggi Agama diambil sumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi. C. Peradilan Militer. Peradilan militer diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997. Dalam undang-undang tersebut yang dimaksud dengan pengadilan adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan militer yang meliputi pengadilan militer, pengadilan militer tinggi, pengadilan militer utama, dan pengadilan militer pertempuran. Dalam peradilan militer dikenal adanya auditorat, yaitu badan di lingkungan TNI yang melakukan kekuasaan pemerintah negara di bidang penuntutan dan penyidikan berdasarkan pelimpahan dari Panglima TNI. Auditorat terdiri atas auditorat militer, auditorat militer tinggi, auditorat jenderal, dan auditorat militer pertempuran. Di Peradilan Tata Usaha Negara diatur oleh Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. 1. Pengadilan Tata Usaha Negara. Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten atau kota. Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan pengadilan tingkat pertama. Pengadilan Tata Usaha Negara dibentuk berdasarkan keputusan Presiden. Perangkat atau alat kelengkapan Pengadilan Tata Usaha Negara terdiri atas pimpinan, hakim anggota, panitera, sekretaris, dan jurusita. 2. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berkedudukan di ibu kota provinsi, daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara merupakan pengadilan tingkat banding. Perangkat atau alat kelengkapan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara terdiri atas pimpinan, hakim anggota, panitera, dan sekretaris. Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan perwujudan dari pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mahkamah Konstitusi terdiri dari 9 orang hakim konstitusi yang diajukan masing-masing 3 orang oleh DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung dan ditetapkan dengan keputusan Presiden. Susunan organisasi terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan 7 anggota hakim konstitusi. Untuk kelancaran tugas Mahkamah Konstitusi dibantu oleh sebuah sekretaris jenderal dan kepaniteraan yang disusun organisasi. Fungsi, tugas, dan wewenangnya diatur oleh lebih lanjut dengan keputusan Presiden atas usul Mahkamah Konstitusi. Masa jabatan hakim konstitusi adalah 5 tahun dan dipilih kembali hanya untuk 1 kali masa jabatan. Ketua dan wakil ketua dipilih oleh hakim konstitusi untuk masa jabatan 3 tahun. Hakim konstitusi adalah pejabat negara. 5. Tingkatan lembaga peradilan.
Lembaga-lembaga peradilan tentunya tidak semua berkedudukan sejajar, akan tetapi ditempatkan secara hierarki atau bertingkat-tingkat sesuai dengan peran dan fungsinya. Adapun tingkatan lembaga peradilan adalah sebagai berikut. A. Pengadilan tingkat pertama atau pengadilan negeri. Pengadilan tingkat pertama dibentuk berdasarkan keputusan presiden. Pengadilan tingkat pertama mempunyai kekuasaan hukum yang meliputi satu wilayah kabupaten atau kota. Fungsi pengadilan tingkat pertama adalah memeriksa tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan yang diajukan oleh tersangka, keluarga, atau kuasanya kepada ketua pengadilan dengan menyebutkan alasan-alasannya. Wewenang pengadilan tingkat pertama adalah memeriksa dan memutuskan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang, khususnya tentang dua hal berikut. 1. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian, penyidikan atau penghentian tuntutan. 2. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang berperkaranya diberhentikan pada tingkat penyidikan atau tuntutan. B. Pengadilan tingkat kedua. Pengadilan tingkat kedua disebut juga pengadilan tinggi yang dibentuk dengan undang-undang. Daerah hukum pengadilan tinggi pada dasarnya meliputi satu provinsi. Pengadilan tingkat kedua berfungsi sebagai berikut. 1. Menjadi pimpinan bagi pengadilan-pengadilan negeri di dalam daerah hukumnya. 2. Melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di dalam daerah hukumnya dan menjaga supaya pengadilan itu diselesaikan dengan seksama dan wajar. 3. Mengawasi dan meneliti perbuatan para hakim pengadilan negeri di daerah hukumnya. 4. Untuk kepentingan negara dan keadilan, pengadilan tinggi dapat memberi peringatan, teguran, dan petunjuk yang dipandang perlu kepada pengadilan negeri dalam daerah hukumnya. Adapun wewenang pengadilan tinggi tingkat kedua adalah sebagai berikut. 1. Mengadili perkara yang diputus oleh pengadilan negeri dalam daerah hukumnya yang diminta banding. 2. Berwenang untuk memerintahkan pengiriman berkas-berkas perkara dan surat-surat untuk diteliti dan memberi penilaian tentang kecakapan kerajinan hakim. C. Kasasi oleh Mahkamah Agung. Mahkamah Agung berkedudukan sebagai puncak semua peradilan dan sebagai pengadilan tertinggi untuk semua lingkungan peradilan dan memberi pimpinan kepada pengadilan-pengadilan yang bersangkutan. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004, perangkat atau kelembagaan Mahkamah Agung terdiri atas pimpinan, hakim anggota, panitera, dan sekretaris. Dalam hal kasasi yang menjadi wewenang Mahkamah Agung adalah membatalkan atau menyatakan tidak sah putusan hakim pengadilan tinggi karena putusan itu salah atau tidak sesuai dengan undang-undang. Hal tersebut dapat terjadi karena alasan berikut. 1. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya perbuatan yang bersangkutan. 2. Melampaui batas wewenang. 3. Salah menerapkan atau karena melanggar ketentuan hukum yang berlaku. 6. Peran lembaga peradilan. Berikut ini peran dari masing-masing lembaga peradilan. A. Lingkungan peradilan umum. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung. Pengadilan negeri berperan dalam proses pemeriksaan, pemutusan, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama. Pengadilan tinggi berperan dalam menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata pada tingkat kedua atau banding. Di samping itu, pengadilan tinggi juga berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir apabila ada sengketa kewenangan mengadili antara pengadilan negeri dalam daerah hukumnya. Mahkamah Agung mempunyai kekuasaan tertinggi dalam lapangan peradilan di Indonesia.
Mahkamah Agung berperan dalam proses pembinaan lembaga peradilan yang berada di bawahnya. Mahkamah Agung mempunyai kekuasaan dan kewenangan dalam pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan. Dalam pasal 20 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 48 tahun 2009 disebutkan bahwa Mahkamah Agung mempunyai wewenang berikut. 1. Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. 2. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. 3. Kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang seperti memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden dalam permohonan gerasi dan rehabilitasi. B. Lingkungan peradilan agama. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama dilakukan oleh peradilan agama berdasarkan pasal 49 Undang-Undang RI nomor 3 tahun 2006. Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. C. Lingkungan peradilan tata usaha negara. Peradilan tata usaha negara berperan dalam proses penyelesaian sengketa tata usaha negara. Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di lingkungan peradilan militer. Peradilan militer berperan dalam menyelenggarakan peradilan dalam lingkungan hukum pidana, khususnya bagi pihak-pihak berikut. 1. Anggota TNI. 2. Seorang yang menurut undang-undang dalam dipersamakan dengan anggota TNI. 3. Anggota jawatan atau golongan yang dapat dipersamakan dengan TNI menurut undang-undang. 4. Seorang yang tidak termasuk ke dalam angka 1, 2, dan 3 tetapi menurut keputusan Menteri Pertahanan Keamanan yang ditetapkan berdasarkan persetujuan materi hukum dan perundang-undangan harus diadili oleh peradilan militer. Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai 4 kewenangan dan 1 kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan tingkat terakhir yang putusannya bersifat final untuk perkara-perkara berikut. 1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara dan kewenangan diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 4. Memutus pembubaran partai politik. 4. Memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa presiden dan atau wakil presiden diduga 1. Telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya. 2. Perbuatan tercela dan atau 3. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden sebagai yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.